Nama Rocky Gerung selalu menarik perhatian, bukan karena sensasi, tapi karena cara berpikirnya yang mengguncang zona nyaman publik. Salah satu ucapannya yang viral, tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia, dan satu lagi, ateisme diizinkan oleh Pancasila. Pernyataan yang membuat sebagian orang setuju dan juga sebagian orang lagi marah. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud Rocky Gerung? Mari kita bedah secara jernih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Rahman dengan NIM 25550501107111288 dari kelas J Fakultas Peternakan. Pernyataan bahwa Pancasila bukan asli Indonesia bukan berarti menolak Pancasila. Justru, Rocky sedang mengajak kita berpikir tentang makna kata asli. Ia mengkritik obsesi bangsa ini terhadap keaslian seolah yang murni dan tidak terpengaruh luar selalu lebih baik. Dalam konteks Pancasila, Rocky menunjukkan fakta historis. Para pendiri bangsa tidak menciptakan nilai dari nol. Mereka merumuskan dasar negara dengan mengutip dan menggabungkan berbagai sumber pemikiran dari nilai agama, filsafat barat, hingga budaya lokal untuk menyesuaikan dengan kondisi Indonesia yang majemuk. Jadi, kalau dikatakan Pancasila tidak asli Indonesia, secara historis memang iya, tapi itu bukan hal buruk, justru menunjukkan kedewasaan para pendiri bangsa. Mereka tidak fanatik terhadap keaslian, tapi bijak dalam memilih yang terbaik untuk semua. Rocky ingin mengatakan bangsa ini terlalu sibuk mencari apa yang asli daripada memahami apa yang berfungsi. Padahal, dalam dunia ide, tidak ada yang benar-benar murni. Semua saling memengaruhi, seperti halnya nenek moyang kita. Dulu mereka animisme dan dinamisme, lalu mengenal agama dari luar. Apakah itu sebuah kekurangan untuk kita, untuk Indonesia? Tentu tidak. Sama seperti Pancasila, meskipun nilai-nilainya diambil dari berbagai sumber, ia tetap menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara. Karena yang penting bukan asal-usulnya, tapi kesepakatan kita untuk mengamalkannya. Dalam teks kesepakatan lain, Rocky juga mengatakan bahwa ateisme diizinkan oleh Pancasila. Sekali lagi, ini bukan pernyataan provokatif tanpa dasar. Rocky memandang nilai-nilai dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, membuka ruang bagi kita kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Dalam kerangka itu, seseorang yang tidak beragama tetap bisa menjadi manusia yang adil dan beradab. Karena moralitas tidak harus bersandar pada imbalan dari langit. Dengan kata lain, Pancasila memberi ruang bagi kemanusiaan yang universal, termasuk bagi mereka yang tidak percaya pada Tuhan, selama mereka berperilaku beradab dan menghormati yang lain. Namun, tentu saja, pandangan ini menuai kritik. Banyak yang menilai bahwa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan identitas bangsa yang beragama. Bagi mereka, pernyataan bahwa ateisme diizinkan dianggap menyalahi semangat dasar negara. Disinilah terjadi tegangan menarik antara dua tafsir. Tafsir normatif yang melihat Pancasila sebagai sistem nilai religius, dan tafsir filosofis yang melihat Pancasila sebagai ruang dialog terbuka antara kepercayaan dan kebebasan berpikir. Pada akhirnya, baik soal keaslian maupun ateisme, poin Rocky sederhana. Jangan mendewakan Pancasila secara buta. Pahami ia sebagai kesepakatan rasional, bukan benda sakral yang tak boleh disentuh. Karena kekuatan Pancasila bukan pada keasliannya, tapi pada kemampuannya menyatukan perbedaan. Seperti kata Rocky, yang penting bukan siapa yang menciptakan, tetapi bagaimana kita menghidupkannya. Jadi, apakah Pancasila itu asli dari Indonesia?
mungkin tidak sepenuhnya, tapi ia tetap milik kita karena kitalah yang membuatnya hidup. Rocky Gerung bilang, tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia, karena para pendiri bangsa mengutip dari berbagai pemikiran dunia, tapi justru disitulah kehebatannya. Pancasila bukan hasil keaslian, tapi hasil kebijaksanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.